Soal jelang pilkada ya, persiapan-persiapan apa yang sudah dilakukan oleh KPU sendiri jelang pilkada ini? Baik, kalau untuk pilkada sendiri memang sudah keluar PKPU terkait tahapannya dan jadwal PKPU 2 tahun 2024. Untuk saat ini kita masih dalam masa persiapan, kemungkinan itu akan dimulai itu nanti bulan April. Itu juga untuk terkait pembentukan badan ad hoc ya. Pembentukan badan ad hoc ini juga kita masih menunggu juga juknis terkait apakah dilakukan melalui mekanisme evaluasi pengangkatan kembali atau melalui seleksi terbuka. Itu jadi kita masih menunggu, dan dalam waktu dekat juga kita akan masuk ke tahapan penerimaan dukungan calon perseorangan itu sekitar tanggal 5 Mei. Ya, proses-proses ini yang sedang kita lakukan persiapan ke arah tersebut. Nah, kalau untuk yang calon independen misalnya gitu, berapa dukungan yang mereka peroleh berdasarkan DPT kita? Secara aturan memang bahwa untuk perseorangan itu harus memenuhi minimal itu 10% dukungan dari masyarakat yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan terakhir atau DPT pada pemilu terakhir tahun 2024 ya. Jadi kalau kita mengacu ke situ ya, kalau DPT kita 149.484, berarti 10% dari situlah yang harus dipenuhi minimal. Nah, bila misalnya kepada waktu verifikasi nanti kan akan dilaksanakan oleh KPU sendiri juga, dan bila memang ada yang salah, misalnya ada satu suara misalnya atau satu dukungan yang tidak pas, itu akan diganti berapa? Kalau juknis terkait itu memang kita masih menunggu, tapi biasanya itu ada prinsipnya seperti ini, ada kan masa perbaikan. Ya. Nah, di masa perbaikan itu jumlahnya itu kita lihatlah nanti bagaimana prosesnya berdasarkan PKPU terkait itu. Kalau memang tidak terpenuhi, misalnya masih belum memenuhi syarat untuk diverifikasi awal, tentu ada masa perbaikannya, masa perbaikan. Jadi kalau soal jumlah itu kita masih menunggulah terhadap PKPU terkait itu. Nah, itu kan juga kita masih belum masuk ke dalam tahapan tersebut, dan kemungkinan nanti dalam waktu dekat akan keluar juknis terkait. Nah, kalau dulu kan di pileg itu mungkin banyak jumlah TPS, apakah ini ada pengurangan TPS atau gimana misalnya? Secara tidak langsung, secara pasti akan berkurang karena ketentuan jumlah paling banyak dalam satu TPS itu kan bertambah. Kalau di pemilu itu kan 300. Banyak. Tapi kalau di pemilihan pilkada ini itu paling banyak 500. Makanya kalau untuk jumlah TPS sendiri pasti akan berkurang. Artinya jumlah TPS pasti berkurang ya? Iya, Pak. Nah, kalau sampai saat ini Bang, pasti kan ada persiapan untuk penyelenggara badan, baik nanti itu karena evaluasi maupun karena pengangkatan atau karena dengan seleksi terbuka. Nah, strategi apa yang bakal dilakukan untuk menyiasati berkurang persoalan-persoalan di apa nanti? Tentu dalam hal kita mau melakukan pembentukan badan ad hoc, yang pasti kan kita melihat SDM-nya, terkait SDM-nya itu bagaimana. Lalu kalau ada dari badan ad hoc sebelumnya yang akan kembali kita pakai, tentu ada evaluasi tertentu lah. Artinya dari sisi kinerja yang mereka lakukan selama ini bagaimana. Kalau memang kita lalui proses evaluasi, itu menjadi dasar ya, karena ada nanti metode evaluasi sesuai dengan keputusan 67 ya. Metode evaluasi ini kita pakai, ada penilaian dari masing-masing ya, kepada temannya dari sekretariat juga, kemudian dari KPU sendiri kepada badan ad hoc masing-masing. Nah, ini tentu yang kita lihat adalah kinerja selama ini, selama pada saat proses tahapan mulai dari mereka dibentuk sampai kepada terakhir tahapan pemilu ini. Itu yang harus kita lihat. Itulah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.